mau. Tolong Mbak Vita anter ya, Mas Eri anter ya ke rumah saya kopinya. Kenapa coba? Karena saya kepingin Mbak Vita menjelaskan marketing plan. Jadi baru aja Mbak Vita taruh pantat, saya udah langsung lapor. Mbak Vita, ini saya udah minum begini, begini, begini. Adik saya begitu, begitu, begitu. Nah, sekarang saya udah deh, nggak usah cerita tentang produk. Produknya saya udah yakin. Nggak gampang meyakinkan saya yang dokter gitu kan. Dokter susah diyakinkan, apalagi ini kopi. Bagaimana kok bisa menyehatkan, bagaimana kopi bisa menyembuhkan gitu ya. Tapi ini menarik karena saya alami gitu loh. Ya, jadi itu yang saya bilang nggak usah cerita tentang product knowledge, saya sudah paham. Sekarang cerita marketing plan-nya seperti apa, bagaimana sistem pemasarannya. Itu yang saya kepengen tahu, gitu. Karena apa? Karena boleh jadi orang di luar sana, apalagi teman-teman saya yang dokter ya, itu ada satu dua mulut yang mengatakan saya nggak pernah prospek teman saya yang dokter sampai di bulan kedua. Kenapa? Daripada saya diomonginnya begini gitu. Yanti, lu dari UI lu malu-maluin, masa lu nawarin kopi yang katanya bisa menyembuhkan? Oh no way, saya nggak mau. Jadi tidak di awal tuh saya nggak pernah menceritakan program ini kepada teman-teman saya yang dokter. Jadi saya cari teman SD, saya tanya sama Mbak Vita, tolong jelasin bagaimana pemasarannya. Oh, Dokter Yanti harus membangun jaringan penikmat kopi komunitas. Oke, komunitas itu artinya seperti apa? Ya, misalnya Dokter Yanti ada komunitas. Oh, saya bangun terus. Jadi jalur saya yang pertama teman SD, jalur kedua teman SMP, jalur ketiga teman SMA, jalur keempat kecuali dokter. Saya nggak main di dokter daripada saya turun semangatnya ya. Dibilang A I U E O tidak, jadi saya yang lain ya. Dan terus betul saya ya tadi Mbak Vita Bapak Ibu udah dengar ya, saya soal marketing plan nggak pernah teliti, tapi saya yakin kalau produk bagus, perusahaannya besar, di situ saya bisa berharap. Ya, yang pertama dari dulu memang saya senangnya bagaimana cara menyehatkan orang lain. Karena apa? Karena berobat ke dokter itu mahal berobat. Sekarang udah ada BPJS ya, waktu itu belum ada. Jadi mahal. Jadi gimana caranya kita dengan apapun juga di luar sana kita bisa sehat. Itu yang ada di kepala saya. Gimana caranya menyehatkan orang lain. Dan orang lain di luar sana boleh sekali mereka nggak suka. Oh, multi level begini, begitu A I U E O. Justru saya pribadi ya, saya berterima kasih kalau ada produk bagus dipasarkan dengan multi level marketing. Kenapa? Karena hanya dengan produk bagus dengan multi level marketing, ada repeat order yang kencang, pasti kalau produk yang bagus, dengan multi level kita bisa dapat produk gratis. Saya tuh muka gretongan, kata ibu saya, kamu dapat aja gitu ya, dan gratis aja yang kamu dapat gitu. Ya, jadi alhamdulillah ya saya nggak usah cerita yang lalu-lalu, tapi banyak hal dari saya yang alhamdulillah Allah kasih dapatnya gratis gitu loh. Dari mana aja ya. Nah, itu yang paling menarik. Dan saya ketemu dengan Kopi Juara, di mana produknya sudah bagus, kemudian marketing plan-nya yang saya belum paham waktu itu ya, belum paham, tapi tahu saya ini multi level marketing, orang lain boleh tidak suka, saya tertarik. Oke, justru menarik untuk saya karena saya bisa dapat barang gratis karena ini di multi level kan. Jadi kalau Bapak Ibu di luar sana Anda mendapatkan pertanyaan bahwa wah ini multi level ya, saya jadi males nih minum kopinya gara-gara multi level. So what gitu loh dengan multi level. Bapak Ibu ceritain aja saya bahwa saya suka justru karena produknya bagus, repeat ordernya kenceng dengan multi level dan kita dapat barang gratis. Belum lagi kita, kalau saya kepinginnya bagaimana cara menyehatkan orang lain dan bagaimana kita tahu ya sekarang ya kondisi sangat susah terutama lagi saat COVID ya banyak yang di PHK ya. Banyak teman-teman di PHK, kemudian kalau Bapak Ibu saya nggak suka lihat TV, tapi begitu saya ngambil makan, kedengar aja TV sebentar yang suami mukul istri, yang istri nusuk suami, semua karena apa? Karena ekonominya morat-marit. Dan sekarang ini adalah saatnya kita bisa membantu mereka, satu untuk sehat, yang kedua membantu mereka di luar sana untuk mereka mendapatkan penghasilan tambahan. Kita bantu jaringan kita, Bapak Ibu yang jaringan kita bantu, mereka dapat bonus, baru kita dapat bonus. Kita nggak bisa dapat bonus sendiri, kecuali kita menjual retail. Dan saya tidak pernah bisa menjual retail. Kenapa? Karena waktunya nggak ada gitu loh. Nggak ada waktunya. Saya harus ngurus orang tua saya yang sudah sepuh, saya harus masakin, saya nggak punya membantu. Kemudian saya harus praktek akupuntur. Kemudian saya masih punya, saya punya usaha media, ya. Jadi saya bikin majalah untuk rumah sakit, begitulah promosi rumah sakit. Kenapa saya bikin media promosi rumah sakit? Supaya dokter-dokter di rumah sakit itu tuh membagi ilmunya ke masyarakat, sehingga masyarakat teredukasi.
Jadi jangan pula dibilang nanti, oh blenderan jengkol bisa untuk obat kanker. Iya, siapa yang mau yang bisa mempertanggungjawabkan itu. Dan karena di medsos kesana kesini semua bilangnya bisa, itu percaya aja yang orang kanker minum jengkol itu, coba ngaco aja gue bilang. Nah itu saya bilang ini makanya saya bikin. Jadi cukup banyak waktu saya tersita. Kalau produknya tidak cukup bagus, saya harus ngocehnya banyak. Saya nggak punya waktu. Tapi kalau produknya bagus, repeat order kayak Mbak Vita bilang. Saya belajar banyak ya Mbak Vita. Terima kasih banyak Mbak Vita. Upline yang sangat luar biasa. Kalau bukan Mbak Vita upline-nya, mungkin saya nggak masuk di jaringan ini. Gitu ya. Tapi karena Mbak Vita terus mengajarkan saya ya, mengcoach saya, begini loh Dokter Yanti, begini mainnya, begini cara mainnya, begitu, begini, begitu, begitu. Saya kadang-kadang ngerecokin beliau. Saya senang ada downline yang bertanya sama saya. Saya senang ada downline yang menelpon saya, downline saya ya. Kenapa? Semakin mereka banyak bertanya sama saya, Mbak Vita juga, ya, semakin mereka telepon saya, itu artinya dia bergerak, artinya dia di lapangan mendapatkan kendala. Dan ternyata sama Mbak Vita juga saya gerecokinnya luar biasa. Dari setengah 7 pagi sampai setengah 12 malam, Mbak Vita, sorry ya Mbak Vita, aku tanya gini, soalnya di lapangan gue dapatnya begini-begini. Ini gue harus jawab apa, gue nggak ngerti marketing plan. Coba. Jadi banyak saya belajar sama Mbak Vita gitu ya. Sampai Dokter Yanti 10 hari kemudian, Dokter Yanti jaringannya udah 17 katanya. Dari mana? 17. Saya hanya baru itu level pertama saya itu baru 6 orang. Enggak, saya bisa lihat jaringan Dokter Yanti, saya bisa buka. Oh, saya nggak tahu bagaimana cara membuka jaringan. Saya belum tahu, saya bilang ya. Nah, terus akhirnya ya tentu saja saya belajar dan ya pelan-pelan lah gitu kan, karena saya old fashion ya, orang zaman bahla yang nggak terlalu pintar dan saya tidak pernah kerja kantoran, jadi medsos itu untuk saya sesuatu yang mahal gitu ya. Nah, singkat cerita, jadi saya tanya sama Mbak Vita bagaimana cara mainnya. Ya, begitu saya tahu cara mainnya, wah itu betul-betul Pak, karena saya kan gini, saya mau terima kasih sama Pak Acip. Pak Acip banyak bantu teman-teman saya, downline saya. Makasih Pak Acip, karena akhirnya mereka paham tentang main cara Facebook. Saya Facebook aja nggak punya, gitu kan. Saya juga terima kasih sama Mas Tirta. Ya Mas Tirta yang banyak downline saya ngerecokin Mas Tirta minta dibuatkan landing page. Saya landing page nggak ada, nggak paham bagaimana landing page dan belum sempat saya bertanya sama Mas Tirta, tolong buatkan saya. Padahal Mas Tirta dari pertama kali saya tahu landing page, saya sangat kepingin dibuatkan landing page. Mungkin di sini ya dibuatkan ya habis ini ya Mas Tirta gitu ya. Ya itu. Ya jadi kenapa? Karena itu tadi ya saya